Ikhwanus Shafa ini bukan seorang tokoh, tapi sekelompok tokoh. Ini menarik, nama Ikhwanus Shafa ini sejak dulu misterius. Karena memang isinya sekelompok filosof, sekelompok tokoh yang menyembunyikan diri dengan berbagai alasan. Kita lihat ya, siapa mereka ini. Yang pertama dari aspek namanya. Nama Ikhwanus Shafa itu makna letter luck-nya Ikhwan itu ya persaudaraan, Shafa itu suci. Lengkapnya Ikhwanus Shafa wa khullanul wafa wa ahlul hamdi wa abna al majdi. Bismillah, mari kita lanjutkan lagi ngaji kita. Malam hari ini mungkin malamnya agak istimewa ya, karena kita bareng dengan Maulid kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita anggap saja malam hari ini kita merayakan Maulid, tapi dengan cara yang berbeda. Kita merayakannya dengan ilmu. Kalau Rasulullah itu sering diibaratkan cahaya yang menerangi dunia ini, semoga belajar kita, ngaji kita, ilmu-ilmu yang setiap malam Kamis kita kaji, bagian dari cahaya itu, yang selanjutnya semoga kita bisa mentransmisikannya, menyebarkannya ke sekeliling kita. Dan semoga juga hubungan kita dengan Rasulullah adalah hubungan yang paling mulia, yaitu hubungan cinta. Semoga di hati kita sudah tumbuh rasa cinta itu, tidak sekedar hubungan formalitas, apalagi terpaksa, apalagi hubungan yang berpamrih. Semoga cinta saja yang ada dalam hati kita kepada beliau dengan segala perniknya. Kalau ada yang tanya bagaimana cara mencintai, kalau tidak salah dulu kita pernah membahas itu, tentang cinta kepada Rasulullah. Kenapa? Karena cinta itu mulia, apalagi cinta pada Rasulullah. Ada seorang ulama dari Suriah, Aleppo, namanya Syekh Isa Al-Bayanuni. Beliau ini sangat mencintai Rasulullah, dan beliau punya pandangan jasad atau tubuh yang di dalamnya terkandung cinta pada Rasulullah tidak akan mendapat malapetaka, malabahaya, bahkan tidak akan hancur ditelan oleh bumi. Salah satu puisi beliau seperti itu bunyinya. Dan ternyata terbukti. Beliau meninggal tahun 1943. Beberapa tahun kemudian ketika kuburan beliau dibongkar, masih utuh jasadnya. Jadi keyakinan beliau terbukti bahwa jasad yang di dalamnya ada cinta pada Rasulullah tidak akan hancur. Nah, semoga ini bisa nambah wawasan kita, biar diri kita ini isinya yang mulia-mulia, ya ilmu, ya cinta, dan lain sebagainya. Ya cinta kepada Rasulullah itu sebenarnya bukan karena apa-apa, karena tidak pantas kalau kita tidak cinta. Rasulullah itu azizun alaihi ma'anittum. Azizun alaihi ma'anittum itu sangat berat bagi beliau tentang kalian. Jadi yang jadi beban pikiran, kegelisahan beliau sehari-hari itu tentang kalian. Ya, kalau beliaunya sih sudah dijamin surga.
yang dikhawatirkan adalah kalian, yang paling disayangi. Maka tidak pantas kalau kita tidak cinta pada beliau. Baik, maka ngaji malam hari ini nawaitunya mencintai Rasulullah meskipun tidak ada tibaan, terbangan, dan lain-lain. Biar diwakili teman-teman yang lain ya. Setelah ini juga boleh kalau ada yang mau terbangan di depan. Kalau ada yang para penerbang yang malam hari ini hadir, boleh nanti setelah ini selawatan. Baik, bismillah, kita mulai. Malam hari ini agak unik. Biasanya tokoh-tokoh. Malam hari ini Ikhwanus Sofa. Ikhwanus Sofa ini bukan seorang tokoh, tapi sekelompok tokoh. Ini menarik, nama Ikhwanus Sofa ini sejak dulu misterius. Karena memang isinya sekelompok filosof, sekelompok tokoh yang menyembunyikan diri dengan berbagai alasan. Kita lihat ya, siapa mereka ini. Yang pertama dari aspek namanya. Nama Ikhwanus Sofa itu makna letterleknya Ikhwan itu ya persaudaraan, Sofa itu suci. Lengkapnya Ikhwanus Sofa wa khullanul wafa wa ahlul hamdi wa abna al majdi. Indah kalau bikin nama ya. Kalian boleh bikin nama yang indah perkumpulanmu, biar ndak lugu kayak ngaji filsafat, itu kurang panjang. Jadi kalau ini kan namanya indah sekali. Ikhwanus Sofa wa khullanul wafa wa ahlul hamdi wa abnaul majdi. Jadi kami adalah persaudaraan murni atau persaudaraan sufi. Ikhwanus Sofa itu artinya persaudaraan suci. Wa khullan al wafa, pertemanan atau persahabatan yang saling setia. Wa ahlul hamdi, dan orang-orang terpuji. Wa abnaul majdi, dan putra-putra kemuliaan. Namanya agak panjang. Istilah Ikhwanus Sofa itu diambil dari cerita Kalilah wa Dimnah. Semoga kalian pernah dengar cerita Kalilah wa Dimnah ini. Semoga juga pernah baca bukunya. Ini satu cerita, sebenarnya edisi bahasa Arabnya itu terjemahan. Cerita aslinya dari India. Kalau tidak salah judulnya Pancatantra, yang kemudian diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab, diterjemahkan ke bahasa Persia. Dari Persia diterjemahkan ke bahasa Suryani. Setelah itu diterjemahkan ke bahasa Arab oleh Abdullah Ibnul Muqaffa. Kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia juga. Balai Pustaka. Buku lama, mungkin kalau tidak 43, 45. Sudah cetak ulang bolak-balik. Puluhan kali cetak ulang. Sayangnya kalian belum baca. Ya, apalagi sekarang. Sekarang peradabannya bukan peradaban buku lagi, sudah berbeda. Tapi semoga kalian bisa mengejar cerita-cerita. Isinya fabel-fabel, penuh hikmah. Nah, yang diambil oleh kelompok Ikhwanus Sofa ini cerita, kalau tidak salah cerita kedua. Cerita tentang burung merpati dan tikus. Jadi ceritanya satu ketika burung merpati ini dan teman-temannya kena jaringnya pemburu. Maka
mereka mencari-cari gimana caranya biar bisa lepas. Akhirnya ketemu tikus. Nah, tikus ini dimintai tolong dan dia mau membantu. Jadi talinya digerigiti. Apa bahasa Indonesianya digerigiti itu ya? Digigiti. Bahasa Jawa itu khas ono digerigiti. Jadi talinya digigiti oleh tikus itu, terus putus satu-satu dan merpatinya bisa lepas semua. Akhirnya mereka berdua ini bersahabat. Waktu tikus ini sedang membantu merpati, ada hewan lain yang lihat, yaitu burung gagak, kura-kura, dan kijang. Mereka terharu lihat, wah betapa baik hatinya tikus itu, betapa sekarang mereka bersahabat. Akhirnya mbok yo kita dijadikan sahabat juga, dan akhirnya semuanya bersahabat, sekelompok binatang itu. Tidak lama kemudian ganti, kijangnya yang terjebak. Nah, kijang terjebak ini ya yang lain segera membantu. Begitu selesai lepas, semuanya lari, yang tertinggal kura-kura. Yo, melas ini kura-kura, ndak bisa lari cepat, yang lain cepat. Kijang dibandingkan kura-kura kan ya ndak imbang. Kura-kura di belakang, ketangkep oleh pemburu. Nah, kijangnya yo dan teman-teman yang lain juga ndak rela kalau kura-kura tertangkap. Akhirnya ngambil strategi, ayo kita balik. Kijang jadi umpan, biar dikejar pemburu, nanti yang lain menyelamatkan kura-kura. Ya kalau lihat kijang sama lihat kura-kura kan tetap pemburu lebih milih kijang. Ya, masuk memburu kura-kura kan ndak keren. Jadi akhirnya dijebak oleh kijang, lari, terus selamatlah semuanya. Nah, kesetiakawanan mereka inilah nanti yang dikenal dengan nama Ikhwanus Sofa. Persaudaraan yang murni, saling membantu, saling rela berkorban. Nama ini kemudian diambil oleh sekelompok filosof tadi. Itu kalimat mereka di kitabnya Rosail Ikhwanus Sofa. Jadi kata mereka begini, dalam persaudaraan ini diri dilupakan, semua saling membantu, semua bergantung pada bantuan dan nasihat masing-masing. Dan jika salah satu saudara melihat bahwa akan baik bagi yang lain jika ia mengorbankan nyawa untuknya, ia dengan rela memberikannya. Jadi itulah Ikhwanus Sofa, saling membantu, saling melindungi, bahkan siap berkorban nyawa. Semoga kalian punya sahabat-sahabat yang seperti ini. Kalau tidak ada ya cari. Atau cara berpikirnya dibalik. Jadilah kalian sahabat sekualitas ini, sehingga temanmu bahagia. Nah, cuma mungkin kalau hari ini ndak akan minta bantuan aneh-aneh, ndak mungkin lah sampai mengorbankan nyawa ya. Kalau persahabatan paling utang. Ya ndak apa-apa lah, masuk nyawa dikorbankan, utang saja ndak. Baik, nah ini dari sisi namanya. Dari sisi keberadaannya memang Ikhwanus Sofa ini kelompok yang misterius. Jadi sampai hari ini masih belum definitif jumlahnya mereka itu berapa, siapa saja mereka itu. Bahkan orang-orang kelompok Ikhwanus Sofa ini menganggap diri mereka seperti Ashabul Kahfi. Jadi bersembunyi di dalam gua. Mereka para intelek, para ulama, orang pintar yang bersembunyi di dalam gua. Karena menghadapi situasi saat itu yang tidak kondusif. Mereka ini hidup di era Abbasiyah. Pusatnya ada yang bilang di Basroh, ada yang bilang di Baghdad,
Tapi ada tesis bahwa mereka ini sebenarnya di mana-mana ada, termasuk sampai Suriah. Nah, ada dua pendapat kenapa mereka ini menyembunyikan diri. Yang pertama karena mereka tidak mau riak, jadi tidak mau pamer. Mereka hanya ingin berkontribusi saja, termasuk ingin agar lebih ikhlas menyumbangkan pikiran. Itu pandangan pertama. Pandangan kedua, memang situasi saat itu agak kurang kondusif. Jadi Abbasiyah pasca kasus Mihnah itu kan mulai agak keras terhadap pikiran-pikiran tertentu. Nah, diasumsikan gagasan-gagasannya kelompok Ikhwanus Sofa ini banyak yang tidak populer, khawatir kontroversial, dan itu nanti membahayakan mereka sendiri. Bahkan nanti di salah satu khalifah Abbasiyah ada yang memfatwa mereka sesat, terus bukunya dibakar semua. Meskipun bukunya sudah terlanjur tersebar kemana-mana, yang Rosail Ikhwanus Sofa itu. Jadi memang secara politik situasinya kurang menggembirakan untuk gagasan-gagasan mereka. Mereka ini sering disebut kelompok batini, karena cara berpikirnya agak esoteris, sangat kental sekali bau sufistiknya. Nah, ada beberapa perspektif tentang siapa mereka. Ini saya cerita dulu tentang kelompok ini ya, karena sampai hari ini memang masih misterius. Ada yang bilang mereka ini Ismailiyah, Syiah. Dari sebenarnya sebagian besar gagasannya gagasan esoterisme khas Syiah. Ada yang membantah itu, enggak. Ini dari beberapa indikasi sebenarnya ini Sunni, tapi Sufi. Nah, kalau yang bilang tadi Syiah misalnya, di situ saya tulis Ian Richard Nepton dan kawan-kawan. Kalau yang bilang Sunni, Sufi itu Goldziher dan kawan-kawan, ini para orientalis. Kenapa kok bukan Syiah? Kata Goldziher dan kawan-kawan, di dalamnya ada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah dan banyak referensi tentang Khulafaur Rasyidin lengkap 4. Dan ini kata Goldziher mungkin lebih dekat ke Sunni, karena kalau di Syiah tokoh-tokoh ini kan agak tidak disukai. Kemudian ada juga beberapa bagian yang mencela kelompok Rafidah Syiah. Juga ada bagian yang menyetujui ijma'. Ijma' itu kesepakatan para ulama sebagai dasar hukum. Yang ini agak berbeda, karena kalau Syiah kan imam. Nah, itu argumennya Goldziher. Kalau yang bilang Ismaili, memang sebagian besar isinya itu cenderung seperti ajaran esoterisme Ismailiyah. Ada yang bilang Mu'tazilah, karena banyak mewarisi Neoplatonisme, gagasan-gagasan khas keberagamaan rasional yang basisnya akal. Ada lagi di situ saya kutip pendapatnya Syekh Abu Hayyan At-Tauhidi. Syekh Abu Hayyan At-Tauhidi ini hidup sejaman dengan mereka. Nah, kalau Syekh Abu Hayyan menyebut, saya kenal beberapa di antara orang-orang Ikhwanus Sofa ini, dan disebutlah nama-nama itu. Misalnya Syekh Abu Sulaiman Al-Busti yang dikenal dengan Al-Muqaddasi, Syekh Ali bin Harun Az-Zanjani, Syekh Muhammad Al-Nahrajuri atau Al-Mihrajani, Al-Afwi, dan Zaid bin Rifai. Nah yes, kalian dengarkan saja, jangan dihafalkan, tidak ada ujiannya. Pokoknya kalian paham saja. Kalau nanti kapan-kapan butuh referensi, mungkin mau melacak pastinya mereka siapa, monggo. Jumlahnya tidak diketahui berapa.
tapi gagasan-gagasannya tersebar. Nah, itu uniknya kelompok Ikhwanus Sofa ini. Yang sampai ketika ya monumental Rosail Ikhwanus Sofa. Ini bentuknya ensiklopedi. Nah, Rosail ini menarik. Kalau teman-teman males banyak membaca tentang ilmu-ilmu yang berkembang zaman itu, teman-teman boleh cari Rosail ini. Kitab ini komprehensif, kontekstual, mudah dipahami. Meskipun tebal. Dan adanya bahasa Arab yang saya punya. Ya kalian kan kalau yang bahasa Arab itu mesti terus tanya ada terjemahannya enggak, Pak? Oke. Saya enggak tahu ada apa enggak karena saya enggak mengikuti dunia perbukuan penerjemahan. Mungkin ada sebagian-sebagian. Ini sifatnya ensiklopedi. Ada 52 risalah. Risalah itu kayak surat. Mana terjemahannya, tapi sebut saja 52 bab. Kemudian ada yang bilang 53. Tapi yang masyhur 52. Bab pertama tentang matematika. Yang itu isinya aritmatika, geometri, astronomi, geografi, musik, logika. Termasuk isagogi, kategori, interpretasi, analisis. Ini bidang-bidang yang kalian tidak lulus semua ini. Ini matematika itu kan. Terus yang kedua ilmu alam. Kalau ilmu alam 17 surat. 17 bab tentang materi dan bentuk, kebangkitan dan kerusakan, metalurgi tentang logam, meteorologi tentang hakikat alam, tentang tumbuhan, hewan, termasuk dongeng-dongeng. Itu bagian kedua. Bayangkan ini, kelihatan seperti ilmu seluruh dunia jadi satu. Bagian ketiga psikologi. Psikologi membahas psikis intelektual, hakikat intelek, simbolisme siklus temporal, ini filsafat tentang waktu, esensi mistik cinta, kebangkitan, sebab akibat kausalitas, definisi dan deskripsi. Bab keempat teologi, ini tentang agama, aliran-aliran agama, keutamaan persaudaraan ukhuwah, ciri-ciri iman sejati, hakikat hukum ilahi, jenis-jenis politik, sihir, jimat, dan lain-lain. Loh, sak jimat-jimatnya, sak sihir-sihirnya dibahas. Lengkap ya. Boleh kalau mau nyari kitabnya, terus kalian nanti nulis skripsi atau tesis sihir menurut Ikhwanus Sofa. Kan keren. Nah, nanti kan kamu bisa nulis konteksan dengan Indonesia. Apa itu sihir? Bedanya apa sihir dengan santet? Bedanya apa? Oh, ini nanti menarik tema itu. Baik, ya ini untuk nambah wawasan saja ya yang bagian ini. Mungkin teman-teman yang mahasiswa tertarik untuk menggalinya. Sebelum malam hari ini saya cuplikkan. Ya tentu saja tidak mungkin saya bahas semuanya ya. Saya cuplikkan sambil mempertimbangkan yang kira-kira teman-teman nutut apa enggak gitu. Tak ambil yang gampang-gampang saja, yang mudah dipahami, untuk mancing saja. Kalau tertarik silahkan digali sendiri. Yo, gampang menurut saya ya. Nanti kamu jangan minder, katanya gampang kok susah Pak. Jangan-jangan saya enggak. Ya, ini gampang menurut saya. Jadi kita lanjutkan. Nah, kita awali dari sini sekarang, mulai filsafatan, biar nanti bisa lebih banyak penjelasannya. Saya awali dari pandangannya Ikhwanus Sofa dalam Rosail tentang filsafat. Filosof itu levelnya 3. Pertama, orang yang levelnya hanya cinta ilmu.
Yang kedua, orang yang paham hakikat. Yang ketiga, orang yang sudah menjalankan ilmunya, berkata dan berbuat dengan dasar ilmu. Nah, saya tidak tahu kalian ada di mana. Cinta ilmu itu berarti kalian senang sekali belajar, nambah wawasan. Ngaji filsafat ini misalnya, belajar filsafat barat, filosof timur, filosof Indonesia, Jawa, dan lain sebagainya. Itu bisa jadi indikasi kita cinta dengan ilmu. Lumayan, meskipun paling rendah sebenarnya levelnya. Tapi alhamdulillah masuk hitungan filosof. Level paling dasar. Naik satu level lebih tinggi, orang yang paham hakikat. Tidak hanya menghafalkan ilmu, mengoleksi ilmu, tapi menetapkan worldview, cara pandang yang asasi yang menurut kita cocok untuk hidup. Nah, ini level 2. Pak, saya dari banyak referensi kefilsafatan menjelajah kemana-mana. Menurut saya, hidup itu seperti ini hakikatnya. Nah, itu orang paham hakikat. Setelah saya baca kemana-mana, intinya hidup itu mungkin ini, Pak. Nah, itu orang paham hakikat. Yo, ini agak berat. Semoga ada yang nyampe sini. Meskipun dengan jalan roto ngawur-ngawur sidik Bapak iso. Jadi paham hakikat itu ngerti bener, oh ternyata ini toh hidup itu. Intinya ini toh. Pasti bukan orang yang masih terpesona dengan dunia. Pasti bukan orang yang masih terlena dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat. Kalau parameternya masih itu, ya masih belum nyampe ke paham hakikat. Orang yang memang paham, itu otomatis hidupnya jadi terarah baik, karena paham itu membuahkan kesadaran. Tidak sekedar tahu. Pak, saya tahu kok Pak, kalau ini utama, itu utama. Tapi sementara saya masih belum bisa menjalankan. Yo, kamu belum bisa disebut paham beneran. Kalau kamu paham beneran bahwa itu utama, kamu akan merasa sangat sayang untuk meninggalkannya. Kalau kamu paham beneran bahwa itu bagus, kamu akan eman untuk tidak mengambilnya. Kalau masih tega kamu tinggal, kalau masih tega kamu buang, sebenarnya kamu belum paham nilainya. Kayak ada emas atau ada uang banyak itu loh. Kan kamu paham nilainya, maka kamu kan gak tega kalau dibuang. Buang uang, buang emas kan gak tega, karena kamu tahu nilainya. Sama dengan orang yang paham hakikat ini. Begitu dia paham, ya pasti kalau di Rosail itu ya gak akan tergoda lagi dengan dunia, karena dia tahu yang lebih hakiki. Itu yang dirasakan oleh para sufi yang nyampe makom tertinggi. Apakah itu ma'rifat, apakah itu itikad, dan lain sebagainya. Itu level 2-nya filosof. Level 3-nya implementasi. Setelah itu maka ekspresi dirinya sesuai dengan ideal di kepalanya, dengan kesadarannya. Otomatis hidupnya jadi baik, kata-katanya baik, tingkah lakunya baik. Jadi belajar filsafat versinya Rosail, versinya Ikhwanus Sofa ini nanti arahnya sama seperti tasawuf, karena bagi mereka ya ke situ nanti ujungnya. Nah, itu levelingnya filosof. Kemudian belajar filsafat itu ranahnya 4. Yang pertama matematika, yang kedua logika, yang ketiga fisika, yang keempat ilmu ketuhanan. Jangan lupa matematika ini dasar. Kalau kalian membaca hierarki ilmunya, levelnya ilmu menurut Al-Farabi, dasarnya semua ilmu yang paling awal matematika. Kalian membaca hierarki ilmunya Auguste Comte,
dulu pernah kita bahas juga, pelopornya sains yang positivistik. Dasarnya semua ilmu juga matematika. Ternyata Ikhwanus Shafa juga menganggap matematika. Nah, silahkan ya. Semoga di sini tidak ada yang trauma dengan matematika. Karena ini basicnya. Apa sih yang tidak bisa dikenai hukum matematika? Dulu kita pernah belajar Pythagoras dengan filsafat angkanya. Segala hal itu bisa dikenai prinsip matematika. Gelas jumlahnya 2, laptopnya 1, itu matematika. Ini lebih besar, ini lebih kecil, matematika. Kalian berpikir logis itu ya basisnya matematika, awalnya. Setelah matematika baru logika. Kalau ini tata nalar. Setelah itu baru fisika, memahami alam semesta secara fisik. Setelah itu baru metafisika, yang dibalik fisik, yang di situ disebut ilmu ketuhanan. Disitulah kamu nanti kalau sudah menguasai 4 bidang itu akan memahami hakikat hidup. Nah, sekarang mulai pesimis ya, wah mulai matematika sudah berat Pak. Gimana caranya bisa naik ke logika, naik ke fisika, apalagi ke ilmu ketuhanan. Tapi kata Ikhwanus Shafa ya levelingnya seperti itu. Ranahnya 4 itu. Kalau tidak ngerti matematika ya berat sekali hidup kita. Karena segala hal itu basisnya matematika. Bahkan nanti filsafat angka itu di Ikhwanus Shafa ini disambungkan dengan filsafat ketuhanan. Itu menarik. Nah, ya ini tidak saya jelaskan satu-satu, tapi khusus untuk ilmu ketuhanan kata Ikhwanus Shafa ada beberapa bagian ilmunya. Yang pertama tentang mengenali Tuhan, memahami Tuhan. Yang kedua tentang kerohanian. Yang ketiga, kerohanian berarti berhubungan dengan roh, termasuk bahasan tentang malaikat-malaikat. Yang ketiga tentang kejiwaan, batin, mental, emosi, itu yang ketiga. Terus semakin keluar membahas ilmu politik. Nah, ada politik kenabian, politik pemerintahan, ada politik umum. Politik umum itu tata masyarakat. Ada politik khusus, politik rumah tangga. Rumah tangga ada politiknya Pak? Ya ada. Unit masyarakat paling kecil itu kan rumah tangga. Sementara politik itu ya tata masyarakat. Jadi makanya ada politik khusus. Politik khusus itu ya harus belajar gimana hidup bersama berumah tangga yang bagus. Bukan mempolitiki istrinya atau mempolitiki suaminya, tapi ini membangun rumah tangga yang tertib, teratur. Dan politik pribadi, ada Pak, politik pribadi ada. Yaitu apa? Akhlak. Akhlak itu politik pribadi. Nah, waktunya nggak nyampe kalau saya jelaskan satu-satu, nanti kamu cari sendiri. Politik khusus, politik pribadi, politik umum, politik pemerintahan, politik kenabian. Terakhir, ilmu ketuhanan itu membahas keakhiratan. Hidup sesudah mati. Baik, ya ini pengenalan saja. Itulah ranah kajian filsafat versi Ikhwanus Shafa. Oke, saya lanjutkan. Nah, mereka juga membahas hubungan filsafat dan agama. Apa sih beda dan samanya keduanya? Kata Ikhwanus Shafa, kebijaksanaan yang dikejar oleh filsafat, hidup bijaksana atau hidup filosofis itu hakikatnya adalah hidup berketuhanan.
Kalau bahasa Inggrisnya God-like. God-like itu ya makna letterleknya berperilaku seperti Tuhan. Kalau bahasa tasawufnya takhollak bi akhlakillah. Jadi filsafat kan tujuannya sofia, kebijaksanaan. Ayo hidup bijaksana. Hidup bijaksana itu hidup dengan nilai-nilai ketuhanan. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin istilahnya kan ketuhanan. Sila pertama Pancasila itu ketuhanan. Kenapa sih kok bukan Tuhan yang Maha Esa? Kenapa kok ketuhanan? Karena ketuhanan itu kalau bahasa Inggrisnya godlike. Ketuhanan itu berarti lebih dekat ke keberagamaan. Tidak sekedar saya percaya ada Tuhan yang Maha Esa, tapi hidupku adalah hidup seorang yang percaya. Itu namanya berketuhanan. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu kan, ketuhanan kan kata sifat, berhubungan dengan karakter. Berarti berketuhanan itu karakter kita itu seperti karakternya orang yang punya Tuhan. Misalnya kalau ada orang kok putus asa, terus kita kritik dia, kamu kok putus asa sih, katanya punya Tuhan. Kamu kan berketuhanan, kok bisa putus asa gimana? Kayak tidak punya Tuhan saja. Nah itu istilah ketuhanan, yang bahasa Inggrisnya God-like. Nah tujuannya filsafat ke situ, kata Ihwanus Sofa. Pada puncaknya filsafat akan membawa kita pada perilaku ketuhanan, pada agama. Bandingkan dengan kata-katanya dulu kita pernah mengkaji Francis Bacon, bapaknya Said modern. Francis Bacon bilang filsafat itu kalau sedikit setengah-setengah sering menjauhkan orang dari agama. Tapi semakin banyak filsafat, semakin mendekatkan orang dengan agama. Nah, terserah kalian setuju apa enggak dengan kata-katanya Francis Bacon ini. Benar enggak sih kalau belajar filsafat sedikit-sedikit malah jauh dari agama? Kalau banyak malah dekat dengan agama. Saya jauh dekat tetap jauh Pak dari agama, enggak pernah mikir. Yang kamu tidak serius kok belajarnya. Jadi ya monggo saja kamu cek sendiri. Mungkin kayak orang yang baru belajar silat itu ya, biasanya yang sudah grandmaster yang ilmunya paling tinggi juga lebih tawadu. Yang ngamuan tersinggungan kan yang kecil-kecil yang baru belajar itu. Sama kayak kalian kan begitu baru belajar filsafat, kayaknya nek ngomong di filsafat-filsafatkan. Wah. Ayo. Baru ikut ngaji filsafat berapa kali presentasinya eksistensi, esensi. Oke, iya, ya wis kaya ngono itu. Nah, jadi filsafat itu ujungnya adalah godlike behavior, perilaku-perilaku yang orang yang berketuhanan, mirip Tuhan, takhollak bi akhlakillah. Jadi sejalan saja filsafat itu dengan agama. Ya kalau agama menuju ke sana dengan pedoman wahyu, kalau filsafat dengan mendayagunakan akal budinya manusia. Karena sejalan saja, ya tentu saja kalau dua jalur ini kita pakai bareng, kita tambah mantep. Kita tambah yakin dengan kebenaran agama kita. Jadi persamaan pertama itu. Persamaan kedua, dua-duanya mengajak kita untuk bahagia dengan cara jadi orang baik. Agama kan menyuruh kita jadi orang baik. Filsafat juga begitu, menyuruh kita jadi orang baik. Demi apa? Bahagia. Tidak ada orang yang tidak ingin bahagia. Semua orang ingin bahagia. Yo kalau orang beragama bahagianya bahkan bahagia dunia, bahagia akhirat. Di titik ini sama kata Ihwanus Sofa antara filsafat dan agama. Bedanya apa? Bedanya hanya pada tataran, kalau istilahnya Ihwanus Sofa, tataran subsidiarnya, tataran implementatif sekundernya.
gaya bahasa yang dipakai berbeda, rute yang ditempuh berbeda. Jadi di sisi ininya beda. Mungkin kalau agama dengan kepatuhan, dengan ibadah, dengan kepasrahan total, sementara kalau filsafat lewat jalur yang berbeda, dengan mengkritisi, menempatkan pemahaman, dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya akan ketemu di muara yang sama, yaitu kebahagiaan hidup dunia akhirat dan godlike behavior tadi, perilaku yang mirip Tuhan. Semoga tidak ada yang salah paham kata mirip Tuhan. Mirip Tuhan itu gini loh, Tuhan itu penyayang, kita juga penyayang. Tuhan itu pemaaf, kita pemaaf. Tuhan itu hakim, bijaksana, kita juga bijaksana. Itu yang disebut takholak bi akhlakillah kalau dalam tasawuf. Nah, belajar filsafat juga bisa sampai ke sana kalau mendalam dan serius. Baik, kita lanjutkan. Nah, di Rosail juga dijelaskan ada beberapa kontribusi filsafat yang utama pada agama. Tadi kan disebut tidak bertentangan. Lah terus apa yang diberikan oleh filsafat pada agama? Kata Iwanus Sofa, kontribusi paling utama yang diberikan oleh filsafat pada agama adalah pemahaman mendalam yang tidak berhenti hanya pada pengertian-pengertian lahiriah. Jadi agama itu kan pegangannya wahyu, pedomannya wahyu. Nah, filsafat membantu memahami wahyu lebih dalam, tidak sekedar bunyinya wahyu, karena di balik wahyu ada makna-makna. Itu yang kata Iwanus Sofa, kontribusinya filsafat pada agama. Filsafat mengajarkan manusia tidak berhenti hanya pada makna lahiriah. Kalau hanya berhenti pada makna lahiriah kok rasanya kurang dalam, rasanya dangkal. Kalau berhenti pada makna lahiriah kan kalian sibuk menafsirkan, kok laki-laki boleh kawin 4 ya, kok perempuan tidak boleh. Kalian sibuk menafsirkan yang gitu-gitu. Ayat perangilah mereka dan ayat-ayat gitu yang menyibukkanmu, padahal di balik setiap ayat ada makna yang lebih dalam. Itulah kenapa nanti Iwanus Sofa ini sering disebut kelompok batiniah, kebatinan. Nah, kemarin dulu kita pernah belajar di Jawa ada istilah kebatinan. Nah, ini kebatinan versi Timur Tengah. Alirannya Iwanus Sofa. Kata mereka, kekufuran, kekeliruan, kebodohan, kebutaan itu tidak bisa jernih melihat kebenaran, adalah mencukupkan diri dengan tafsiran-tafsiran zahiriyah yang hanya fokus pada kesenangan ragawi dan imbalan kasat mata. Kenikmatan-kenikmatan fisik yang dikejar, ingin kaya, ingin sukses, ingin nyaman. Imbalannya juga seputar itu. Ayo kalian berdoa selama ini minta apa? Saya tidak pernah berdoa, Pak. Kalau ada masalah saja berdoa. Jangan-jangan ada yang begitu. Atau saya rajin berdoa, Pak. Saya sholat duha segala, Pak. Tujuannya biar rezekinya lancar, Pak. Oh iya, alhamdulillah masih mau berdoa. Tapi masih ada pamrih kasat mata. Jangan-jangan kalau sudah berbulan-bulan berdoa terus, saya rajin tahajud loh, Pak. Saya rajin sholat duha. Kok enggak kaya-kaya ya, Pak? Ya sembuh meneh. Pamrihmu pamrih yang kasat mata sih. Nah, itu yang dikritik oleh Iwanus Sofa. Mbok ya lebih dalam memahaminya. Jangan sekedar melihat dari luarnya saja. Makanya mereka ini nanti memposisikan agama. Yang pertama agama itu fitrah, yang kedua agama itu din,
Yang ketiga, agama itu penyuci jiwa. Fitrah itu naluri bawaan sejak lahir. Dorongan dari dalam jiwa itu fitrah. Makanya saya lupa dulu di sesi apa, ada pandangan bahwa tidak mungkin manusia itu tidak beragama. Kalau ada yang tidak beragama, kemungkinan dia menyandarkan naluri keberagamaannya pada yang lain, yang tidak dianggap agama secara formal oleh manusia. Kalian menyembah Allah, seorang muslim, nanti ada yang menyembah Tuhan yang lain. Dan yang tidak beragama mungkin punya sembahan yang lain dalam tanda petik. Mungkin hartanya, mungkin jabatannya, bahkan bisa jadi menyembah pikirannya sendiri. Nah, kenapa? Karena agama itu dorongan, sifatnya fitrah. Karena manusia itu punya ciri banyak kurangnya. Jadi itu yang membuat dia akan selalu mencari sandaran. Hidup kita itu kan serba tidak pasti, serba banyak kekurangan. Makanya kita sering mencari sandaran kemana-mana. Kita merasa bisa bersandar pada harta, kita merasa bisa bersandar pada jabatan, kita merasa bahkan bisa bersandar pada pikiran kita. Itu yang kadang-kadang membuat kita mempertuhankan ini semua. Nah, maka kalau di Ikhwanus Shafa, agama itu fitrah. Juga din. Din itu mungkin semacam jalan, pola hidup ideal. Itu ditawarkan oleh agama. Agama kan memberi kita paket lengkap. Cara hidup vertikal, cara hidup horizontal. Berhubungan dengan yang ilahi, juga berhubungan dengan manusia yang lain. Dijelaskan rumus-rumusnya, polanya. Itu yang disebut din atau jalan. Dan jangan lupa juga ada fungsi utama agama, yaitu menyucikan jiwa. Dengan mengikuti agama, jiwa kita akan bersih. Loh, ini banyak dijelaskan ketika sesi-sesi tasawuf. Nah, 3 hal ini akan tambah kuat kalau didukung oleh filsafat. Kata Ikhwanus Shafa, fitrah kita akan terwadahi oleh akal budi kita dengan kita masuk ke ranah filsafat. Maka tadi membaca kitab suci saja, kalau hanya kita lihat zahiriyahnya, mungkin tidak akan ketemu ini agama yang fitrah, agama yang din, agama yang menyucikan jiwa. Untuk ketemu makna-makna dalamnya, ya kita harus punya kemampuan refleksi, kontemplasi lebih dalam. Yang itu adanya dari dunia filsafat, kata Ikhwanus Shafa. Makanya mereka ini kalau memahami kitab suci dengan model pembacaan batin, tafsirnya mereka itu, kalau ilmu tafsir mungkin disebut tafsir isyari. Tafsir isyari itu ya berdasarkan isyarat-isyarat ilahiyah, sifatnya batin. Kalau yang teman-teman tafsir mungkin ngerti yang dimaksud tafsir isyari. Para sufi itu kalau nafsir hasilnya tafsir isyari. Isyari itu semacam isyarat. Isyarat kalau bahasa Indonesia ini simbol. Ayat itu simbol. Simbol itu kan sesuatu yang dibaliknya ada makna. Jangan dilihat simbolnya, masuklah ke maknanya. Itulah yang dimaksud. Nah, ya contohnya banyak. Kalau nanti teman-teman membaca kitabnya Ikhwanus Shafa, ya penciptaan Nabi Adam, setan, kebangkitan, kiamat, surga, neraka, itu harus dipahami lebih dalam. Ya Al-Quran menggunakan alegori-alegori. Kalau dipahami letterlek nanti jadinya kita ketemunya mana-mana yang dangkal. Ya seperti kayak surga neraka dipahami versi komik, misalkan dulu ada komik surga neraka itu. Akhirnya membayangkan, wah di neraka itu ada semua alat-alat pertukangan. Iya kan?
palu, gergaji, linggis, apalagi rantai, lengkap wis. Setrika juga ada di sana, saya di komik itu. Besok ada orang yang disetrika gitu. Ya, itu kan bahasa-bahasa simbolis, tapi kita maknai harafiah. Jangan-jangan ada yang membayangkan surga itu kayak hotel bintang 5 itu, jadi yang kelas VVIP paling atas, nanti minta apa saja diberi, minta apa saja. Mungkin ada yang membayangkan seperti itu. Ya karena Al-Quran turunnya di Arab, mungkin ada yang kamu tidak nyampe. Misalnya kolam susu sama kolam madu itu, kamu membayangkan buat apa ya Pak kolam susu, kolam madu itu. Saya kalau minum susu tidak suka, agak muntah ya Pak, dikasih sak kolam itu terus buat apa? Ya kan membacanya letterlek. Itu kan bahasa-bahasa alegoris. Dulu saya cerita pernah baca kitab Daqaiqul Akhbar itu, bahwa besok di surga itu bidadari-bidadari itu kulitnya mulus, saking mulusnya sampai tulangnya kelihatan. Bayangkan, apa kamu tidak ngeri terus? Kelihatan sak tulang-tulangnya itu. Baik, itu yang kalau versinya Iwan Sofa itu semua bahasa alegoris. Jangan dimaknai letterlek, nanti malah bingung kita. Itulah yang membuat mereka masuk ke makna esoteris atau makna batin. Dan memang harus ahlinya. Kata Ikhwanus Sofa, kalau orang awam biasa akan kesulitan memahami makna-makna ini. Ya salah satu contoh mereka misalnya memaknai Allah menurunkan hujan dari langit, itu pun dimaknai simbolik oleh kelompok Ikhwanus Sofa ini. Kita kan ya biasa kan hujan dari langit, tapi mereka memaknainya hujan dari langit itu Al-Quran. Dia sumber kehidupan, dia menyegarkan, dia menjadi kunci hidup kita. Maka yang dimaksud air yang tumpah dari langit itu Al-Quran. Nah, kayak gini-gini namanya makna batin. Baik, saya beri satu contoh bagaimana Ikhwanus Sofa memaknai spiritualitas manusia dari banyak tafsir. Nanti kalau ada yang tertarik boleh dicek. Cuma tidak saya tulis ayatnya, saya bunyi ayatnya. Ini tentang rute spiritualnya manusia. Jadi kata Ikhwanus Sofa, perjalanan spiritual manusia itu melalui 4 tahap. Dimulai dari saat dia balik dan puncaknya umur 50 tahun ke atas. Nah, usia 15 sampai sekitar usia 25, ini kata mereka itu fase al-abror war-ruhama. Abror itu orang-orang baik, ruhama itu orang-orang penuh kasih sayang. Nah, usia kalian mungkin di ini, di nomor 1 ini. Kecuali ada yang lebih tua. 15 sampai 25 ya ini. Kalau saya sudah ke bawah usianya. Cirinya perjalanan spiritual di usia ini, orang yang menempuh perjalanan spiritual di awal ini adalah pikirannya jernih, batinnya bersih, sehingga mudah menangkap makna-makna dalam. Itu ciri pertama. Kalau kalian yang di usia ini merasakan itu, pikiranmu bersih, batinmu jernih, jadi ketika membaca, memahami sesuatu cepat, menangkap maknanya cepat, kalian ada di rute spiritual yang pertama. Nah, kelompok Abror Warruhama ini menafsirkan ayat surat An-Nur ayat 59. Manusia yang sudah mulai balik, mulai bisa berpikir. Pak, saya sudah hampir 25 tapi batinnya belum bersih, pikirannya belum jernih. Ya berarti rutemu tidak di situ. Kalau ingin masuk rute spiritual, segera masuk ke sini. Ya berarti ikhtiar-ikhtiar tazkiyatun nafas, pembersihan diri, pembersihan jiwa diperlukan. Nah, naik satu level, rute spiritual kedua adalah ar-ru'asa wal malik. Para pemimpin,
ini pemimpin apa saja. Setiap orang kan pemimpin sesuai levelnya. Minimal kamu mimpin dirimu sendiri. Ini usia 30 tahun ke atas. Cirinya usia ini kalau masih di rute spiritual biasanya pemurah, penyayang, siap berkorban dalam persaudaraan. Kemampuan berpikirnya sudah dalam, levelnya hikmah. Jadi kalau yang pertama tadi kualitas individunya kuat karena jernih batin dan pikirannya. Kalau sekarang relasi sosialnya luar biasa, bisa menangkap hikmah dari mana-mana. Penyayang, kemudian mungkin penyabar, mungkin pemurah, itu pokoknya hubungan sosialnya bagus. Itu rute spiritual kedua, 30 tahun ke atas. Mungkin ada di sini yang masuk usia ini ya. Kalau di usia ini kalian, Pak, saya di usia ini kok masih belum pemurah, Pak, Wong masih belum punya apa-apa. Persaudaraan juga belum jalan, nyari jodoh nggak ketemu-ketemu juga, Pak, misalnya. Ya, Pak, kalau di luar rute spiritual berarti ya. Kalau ingin masuk, segera kembali. Ini dasarnya surat Al-Qasas, ayat 14. Nah, ada fase spiritual ketiga, kata Ikhwanus Sofa adalah fase al-muluk was sultan, 40 ke atas. Ini termasuk saya berarti. 40 ke atas ini matang sudah. Segala dalam hidupnya sudah tertata, tertib. Nah, mereka punya sultan sekarang, punya kekuasaan. Mampu memerintah dan melarang. Mampu mencegah perselisihan. Mampu menetralisir pertentangan dengan cara lemah lembut, dengan cara penuh kasih sayang. Jadi ini lebih powerful daripada yang kedua. Yang kedua tadi kan sekedar baik dengan sesama. Kalau yang ketiga ini bisa mewujudkan ideal-ideal, bisa menghalangi kerusakan. Ini jalan spiritual ketiga. Kata Ikhwanus Sofa, ini dasarnya surat Al-Ahqaf ayat 15. Nanti kalian cek satu-satu ayat ini. Puncaknya ini menarik. Justru puncaknya para filosof. Ini usia 50 tahun ke atas. Kita semua berarti belum ada yang di situ. Saya tidak tahu, mungkin ada bapak ibu yang sepuh yang malam hari ini hadir. Tapi ini saya saja belum bisa disebut filosof. Karena usianya 50 tahun ke atas. Jadi matang ilmu, matang secara sosial, matang secara politik, dan juga mencapai puncak dalam bidang pemikiran. Mereka ini punya kualitas kemalaikatan ketuhanan. Cirinya apa? Hidupnya pasrah dan ridho, total menerima apapun keputusannya Allah. Di level inilah sudah mulai memahami hakikat, sehingga bisa mengambil jarak dari dunia materi. Ciri utamanya mereka ini sangat dekat dengan Allah. Itu level puncaknya rute spiritual. Ayat yang ditafsirkan apa? Al-Fajr 27-28. Kalau ini saya hafal. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya, sing gampang-gampang hafal. Saatnya kita kembali rodiyata mardiyah. Kita ridho pada apapun ketetapannya Allah, dan Allah ridho pada kita. Ya ini boleh setuju, boleh tidak. Tapi kan ini cara mereka nafsir seperti ini. Ini yang disebut perjalanan spiritual manusia, tipe-tipe spiritual manusia. Pak, saya kalau usia sih sudah waktunya muluk wasulton, tapi ternyata saya masih seperti ABG Pak, 15-25 itu. Masih berjuang di situ. Ya enggak apa-apa. Mungkin aspek usianya bisa kamu tutupi sementara. Yang penting kamu setahap demi setahap menuju puncak. Baik, bismillah, kita lanjutkan belajar lagi. Nah, kalau ini mudah, di banyak filosof dijelaskan juga tentang jiwa dan kekuatannya.
jiwa kita punya 3 daya atau 3 kekuatan, yaitu kekuatan nutritif dari jiwa vegetatif, yang kedua kekuatan sensitif dari jiwa binatang, yang ketiga kekuatan rasional dari jiwa manusia. Jadi jiwa kita itu ada nutritifnya, ada sensitifnya, ada rasionalnya. Daya tumbuh, daya reproduksi itu nutritif. Kemudian emosi, persepsi, keinginan, hasrat, ambisi itu jiwa binatang. Kemudian akal dan hati itu jiwa rasional. Jiwa vegetatif dimiliki semua makhluk hidup. Jiwa binatang dimiliki hanya oleh manusia dan binatang. Jiwa manusia yang rasional tadi hanya dimiliki oleh manusia saja. Nah, jiwamu ada 3 daya itu. Saya tidak tahu yang dominan yang mana. Kalau yang dominan, yang manusia rasional, ya hidupmu sangat rasional. Penuh perasaan karena hatimu hidup, akalmu hidup. Hidupmu cerah. Kalau jiwa binatang yang menonjol, ya hidupmu penuh ambisi, penuh keinginan, penuh hasrat, emosional, ingin menang, ingin unggul, jiwa binatang. Kalau yang unggul jiwa vegetatif, ingin enak-enak saja, makan, minum, kawin, rebahan, santai-santai. Itu jiwa vegetatif. Kemarin kan ada istilah generasi rebahan. Tiap hari rebahan, terus sekali nyekrol TikTok bisa 2-3 jam. Kemungkinan yang menonjol jiwa vegetatifnya. Sing penting muangan terus tumbuh. Nanti pada saatnya kawin, bereproduksi. Pikirannya ngono dok. Pak, saya besok kerja apa ya Pak? Ya urusan kenapa kok sudah mikir kerja lo? Kan besok makan apa, besok kaya apa ndak? Itu vegetatif yang dipikir. Pak, saya kok belum dapat jodoh, kawin sama siapa ya Pak? Saya besok gitu. Jadi pikiranmu itu terus. Kemungkinan yang kuat jiwa vegetatifnya. Atau yang kamu pikir ambisimu. Pak, saya harus lulus ranking 1, saya harus kumlot, saya harus macam-macam. Itu jiwa binatangnya kuat. Jangan sampai saya kalah dengan teman-teman yang lain Pak. Jangan, itu jiwa binatangnya kuat. Nah, sebentar lagi ada kampanye ini, kompetisi menang-menangan. Nah, itu yang menonjol jiwa binatangnya. Kamu tetap rebahan saja ya, ndak usah ikut-ikutan. Ndak apa-apa, wis biar yang gegeran-gegeran, kamu santai saja. Vegetatif. Baik, ya yang utama tetap manusianya, yang rasional, hati dan pikirannya dihidupkan. Hati itu pusatnya rasa, pusatnya kecerdasan, rumahnya kehidupan. Akal itu tempat berkembangnya persepsi, emosi, dan konsepsi. Ini yang full manusia. Inilah jiwa dan kekuatannya. Maka perhatikan isi dirimu. Jadi anggap saja kita ini 3 dimensi. Ada vegetatifnya, ada binatangnya, ada manusianya. Ya semuanya harus dikelola dengan seimbang sebenarnya. Ya kehilangan jiwa vegetatif, ya kamu tidak semangat hidup. Kehilangan jiwa binatang, kamu ya tidak berambisi, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita. Ya orang lihatnya mesti tidak senang. Kamunya sendiri juga tidak nyaman. Terlalu kuat di manusia, saya pengen tirakat saja Pak, ibadah saja Pak, belajar saja Pak, tidak mikir makan, minum, tidak mikir. Yo, hidupmu tidak imbang nanti. Penuhi saja semua secara seimbang. Kalau bahasanya Imam Ghazali, seimbangnya jiwa vegetatif itu namanya iffah. Iffah itu kamu sadar harga dirimu. Iya, kamu cari makan sebanyak-banyaknya,
ingin kawin, ingin menikah segera dan lain sebagainya, ya tapi jangan segitunya. Kalau berlebihan, kehormatanmu di depan orang lain jadi turun. Maka batasnya, tengah-tengahnya itu iffah. Gitu. Yang lain mikir ilmu, kamu mikir makan saja. Iki ngomong terus mangane kapan yo, misalnya kamu gitu. Itu kan harga dirimu turun. Jadi boyo meskipun lapar itu boyo di ngomongnya agak disindir-sindir apalah gitu, nggak usah langsung ngomong minta makan lah. Itu urusan iffah. Terlalu berlebihan di sini, iffahnya turun. Fokusnya uang saja, harta saja, atau kawin saja, itu kan menurunkan muru'ah, menurunkan iffah. Kalau seimbang dalam jiwa binatang, kata Imam Ghazali, seimbangnya namanya saja'ah. Seimbang dalam hal jiwa rasional namanya hikmah. Nah, tiga-tiganya harus imbang. Saja'ah itu ya berani hidup, berani bercita-cita, berani matok keinginan, meskipun tidak berlebihan. Kalau kekurangan namanya pengecut. Nah, jiwa manusia juga begitu. Hikmah itu ya kita harus pintar berilmu, tapi secukupnya juga. Kekurangan ilmu namanya bodoh, balada. Kelebihan ilmu namanya ngawur, takhawur, ngarang, kakean ilmu. Kan kita kalau ada orang ngomong ngelantur kan kakean ilmu ini, ngomongnya tidak karu-karuan. Nah, berlebihan jelek. Yang pas saja namanya hikmah. Jadi ini kayak kita ngomong, ayo dimomong tiga daya ini secara pas. Cara ngomongnya gimana? Kita perlu ilmu. Ada ilmu yang kita upayakan sendiri namanya filsafat. Ada ilmu yang diberikan langsung, dituntunkan langsung oleh Tuhan, namanya agama. Jadi itu dua jalan yang sama-sama dalam rangka ngopeni hidup kita. Baik, kita lanjutkan. Nah ini mulai agak mikir sedikit, tidak apa-apa ya. Kalau tidak paham diam saja, tidak apa-apa. Karena yang banyak diuraikan di Rosail itu antara lain tentang metafisika. Ada beberapa isu nanti, tidak saya ambil semua, saya ambil yang sekiranya mungkin teman-teman bisa menangkap. Ambil nafas dulu. Ini banyak sekali pengaruh-pengaruh filsafat Yunani. Ada yang bilang Ikhwanus Sofa itu dipengaruhi pertama oleh Pythagoras, yang kedua oleh Socrates, ketiga Plato, Aristoteles, kelima tentu saja Al-Quran. Nah, di sini nanti kelihatan metafisika Yunaninya. Aristoteliannya sangat kelihatan. Dan satu lagi dari 5 tadi, yang keenam Neoplatonisme, Plotinus. Nah, yang pertama ini juga gagasan dari Aristoteles tentang form and matter. Jadi segala sesuatu itu komponennya dua. Ada materi, ada bentuk. Tidak ada bentuk murni, tidak ada materi murni. Selalu sesuatu itu ya gabungan antara materi dan bentuk, form and matter. Ini kain yang bentuknya taplak, matternya, bahannya kain, bentuknya taplak. Ini kain yang bentuknya baju. Loh, kan ada pak kain tanpa bentuk, ya tetap ada bentuknya. Kalau yang dibuang di sampah jadi gombal, ya kain yang bentuknya gombal. Tidak ada yang tidak ada bentuknya, semua ada bentuknya. Kalau yang sudah bolong-bolong rusak pak, ya kain yang bentuknya bolong-bolong dan rusak. Jadi tidak terbayangkan ada sesuatu tidak ada materinya atau tidak ada bentuknya. Atau taplaknya ada sih pak,
kainnya yang tidak ada. Ini gimana modelnya? Jadi dua-duanya akan selalu ada. Maka form and matter itu disebut esensi dasar. Nah, meskipun dua-duanya penting, yang lebih penting apa? Bentuknya. Karena dari bentuk kita bisa mengenali. Jadi benda-benda itu berbeda-beda karena bentuknya. Materi bisa sama. Yang menjadikan pengetahuan itu kan formnya. Ini taplak, ini baju. Kita bisa membedakan karena formnya. Tapi dua-duanya harus ada. Nah, ini pelajaran sederhana tentang form and matter. Wes, saya tidak mengulang ya, insya Allah teman-teman paham lah. Yang kedua, tentang ruang dan waktu. Kata Ikhwanus Shafah, ruang lebih objektif. Kenapa? Yang bisa diukur, yang jadi wadahnya sesuatu itu kan ruang. Tidak terbayangkan ada sesuatu tanpa ruang. Ini besar sekali ya. Ruangnya sederhananya kan begitu. Bisa diukur, lebih objektif. Ini sempit, ini kecil. Oh ini luas. Ini itu kan ruang semua. Kalau itu jauh Pak, kalau ini dekat, itu berhubungan dengan ruang. Jadi ruang sifatnya objektif. Kalau waktu sifatnya tergantung. Tergantung apa? Tergantung gerak. Hari ganti misalnya, itu kan tergantung ada gerakan matahari, gerakan rembulan, gerakan bumi, itu terus ganti. Ya kan, waktu berubah itu karena ada gerakan. Nah, nanti ada lagi kan teori waktu yang subjektif. Kalau ruang tadi cenderung objektif, tapi di teori tertentu waktu diteorikan subjektif. 2 jam mengaji filsafat rasanya kayak 2 minggu. Tapi 2 jam kamu ngobrol sama pacarmu itu rasanya kayak 2 menit. Nah, waktu sifatnya subjektif, tidak sama. Kalau contohnya Einstein kan 2 jam ngobrol sama pacar dengan 2 menit di atas kompor, itu rasanya lebih lama 2 menit duduk di atas kompor. Sayangnya Einstein tidak bilang kompornya nyala apa mati. Kalau kompornya mati ya sama saja. Apalagi duduk di atas kompor sama pacar. Nah, itu beda lagi. Baik, itu ya tentang ruang dan waktu. Ini metafisika dasar saja, sederhana. Tadi ada gerak. Menarik, kalau di Ikhwanus Shafah gerak itu ada 6 pasang. Membangun dan merusak 2, naik dan turun 4, berubah dan pindah 6. Jadi gerakan dasar itu ada 6. Membentuk atau membangun dan merusak, naik atau turun, berubah atau pindah. Nanti boleh kalian identifikasi. Ngaji filsafat ini termasuk gerak yang apa sih? Membangun, merusak, naik, turun, berubah atau pindah. Kuliah itu gerak yang gimana sih? Membangun, merusak, naik, turun, atau pindah. Kamu main slot itu gerak yang gimana? Dalam rangka membangun atau merusak, dalam rangka naik atau turun, untuk berubah atau untuk pindah, dan lain sebagainya. Itu 6 gerakan utama. Gerak sempurna itu sirkuler. Gerak lurus itu juga terus menerus, tapi dia tidak sempurna. Jadi gerak itu yang utuh. Itu kalau sudah sirkuler berarti utuh. Sederhananya begitu. Kalau masih lurus masih belum jelas ujungnya. Gerak itu utuh kalau sudah melingkar. Ya sederhananya gini, pakai logika. Lahir, berkembang, sakit, hidup, mati, lahir lagi. Kan muter sudah. Kalau sudah utuh satu putaran itu gerakannya sempurna sudah. Ya, kayak kamu ya, kenalan, naksir, nembak, pacaran, diputus,
nyari lagi, kenalan, kan muter, gerakannya utuh sudah. Nah, satu circle utuh. Tapi kalau masih lurus, masih belum ada pengulangan, itu masih belum sempurna gerakan itu. Oke ya. Ya kalau tidak dikasih contoh itu kamu tidak paham-paham. Itu filosofi gerak. Nanti ada kausalitas. Ini juga Aristoteles. Sebab akibat. Sebab itu ada 4. Ada sebab materi, ada sebab formal, ada sebab aktif, ada sebab final. Ini yang belajar filsafat mesti langsung ingat. Sebab materi kalau bahasa Arabnya khayulaniyah. Kalau sebab formal surriyah. Kalau sebab aktif fa'iliyah. Kalau sebab final tamamiyah. Contohnya, saya tidak menjelaskan, tak kasih contoh saja. Taplak ini atau baju inilah, kalau taplak nanti ada banyak yang tidak ngerti taplak iki opo. Baju ya, kemeja ini, baju ini sebab materinya kain. Sebab formalnya bentuk baju. Sebab aktifnya tukang jahit yang bikin baju. Sebab tamamiyahnya, sebab finalnya untuk menutupi tubuh. Nah, itu bedanya. Jadi adanya baju ini karena 4 aspek. Karena ada kainnya, karena ada bentuk bajunya, karena ada tukang jahitnya, karena ada kebutuhan untuk menutup tubuh. Itulah 4 jenis sebab. Jadi yang satu materinya, yang satu bentuknya, tadi kayak matter and form, yang ketiga pemicunya, pelakunya, yang membuat sesuatu itu lahir, agennya, dan yang terakhir finalnya, biasanya tujuannya, untuk apa dia muncul, lahir, atau dibuat. Ini kalau tentang kausalitas, sebab akibat. Nah, ada lagi di Rosail itu dalam bagian metafisika tentang angka. Angka primer, angka utama di situ dijelaskan hanya 1. Dan itu nanti berhubungan dengan filosofi ketuhanannya. Segalanya berawal dari 1. Seperti alam semesta ini berawal dari 1 Tuhan. Angka itu kan selain 1 kan hanya melanjutkan 1. 2 itu ya 1 tambah 1. 3 itu 1 tambah 1. Tadi tambah 1 lagi. 4 itu 3. Tadi tambah 1 lagi. Itu kelanjutannya begitu. Nanti semua operasi matematika itu sebenarnya ada filosofinya. Nah, seperti angka 1 ini. Ini salah satu contoh memahami metafisika dengan matematika. Bayangkan kalian, ini double. Metafisika itu rumit, ditambah lagi pakai matematika. Itu sudah double kill, itu sudah. Terus, ini salah satu contoh saja ilustrasi. Kalau saya jelaskan panjang-panjang, waktunya tidak nyampe. Terus ada emanasi. Kalau emanasi itu penciptaan alam semesta, ini versi para filosof peripatetik terkenal sekali, model emanasi. Emanasi itu untuk mengatasi cara pandang gaya Sokrates, gaya Aristoteles yang apapun itu ya tetap ada materinya, dengan penciptaan dari tiada. Karena membayangkan penciptaan dari tidak ada apa-apa itu sulit para filosof loh ya. Maka selalu sesuatu itu tercipta ada bahannya. Maka apa? Penciptaan itu diawali dari kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan atau ya Tuhan, kalau bahasa filsafat itu Tuhan berpikir tentang dirinya. Ketika Tuhan berpikir tentang dirinya, namanya berpikir, menghasilkan buah pikiran dalam tanda petik.
Buah pikiran Tuhan itulah limpahan pertama. Yang dari limpahan ini keluar limpahan lagi, limpahan lagi, limpahan lagi. Sampai terakhir dunia materi ini. Berarti segala sesuatu ya memang diciptakan ada materinya, ada bahannya. Cuma memang awalnya tidak ada apa-apa. Karena kalau seperti tukang sulap, tidak ada apa-apa, ciptaan itu beberapa filosof menganggap itu sulit masuk akalnya. Meskipun kemarin sudah dibantah oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Nah, atau ada yang menjelaskan begini. Kalau memang menciptakan dari tidak ada sama sekali itu sulit masuk akal, ya tentu saja memang menciptakan itu ada bahannya. Bahannya apa? Ya Tuhan itu sendiri. Awalnya tidak ada apa-apa. Begitu ada sesuatu kan berarti bagian dari Tuhan itu sendiri. Melimpah dari dirinya Tuhan. Nah, limpahan itu melimpah lagi, tambah jauh dari Tuhan, tambah gelap dalam tanda petik, tambah material, tambah dekat dengan Tuhan, tambah mirip karakternya dengan Tuhan. Itu nanti ke filsafat. Dulu kita membahas Nur Muhammad. Baik, ini emanasi. Boleh diulang beberapa filosof lama. Cuma yang filsafat Islam lama ini ya sesi-sesi agak awal di ngaji filsafat. Bagaimana kita memahami logika emanasi ini. Satu lagi dari metafisika. Ini kata kelompok Ikhwanus Sofa tentang mikrokosmos dan makrokosmos. Ini mungkin kita sering dengar ya. Manusia itu adalah mikrokosmos, yaitu alam semesta yang diperkecil dalam bentuk kompak. Kita itu seperti alam semesta dalam bentuk kecil. Sebaliknya, alam semesta itu makrokosmos, itu adalah seperti salinannya manusia dalam bentuk luas dan besar. Ya, karena dalam diri kita itu unsur-unsur semesta ada semua. Kita ini ada fisiknya, ada materinya, ada mentalnya, ada ruhnya, ada ilahiyahnya, ada semua dalam diri kita. Kita ini alam semesta yang diperkecil. Maka kebalikannya berarti alam semesta itu seperti manusia yang diperbesar. Itulah cara memahami mikrokosmos dan makrokosmos. Dan masih ada beberapa tema metafisika di Rosail Ikhwanus Sofa yang sering dibahas ya aspek-aspek ini yang teman-teman mungkin merasa ini banyak kemiripan dengan Aristoteles, Plato, dan Plotinus ketika membahas metafisika yang dibalik fisik yang oleh para filosof modern kan ini dinyinyiri metafisika itu dianggap meaningless. Meaningless itu tidak ada gunanya. Orang bisa menyikapinya tinggal percaya atau tidak percaya gitu saja. Tapi di era-era ini ya memang favoritnya kajian itu metafisika. Sebelum nanti oleh orang-orang modern yang dipercaya hanya yang ada faktanya dan masuk akal saja. Yang tidak ada faktanya tidak diterima. Lah gimana ada faktanya membahas penciptaan emanasi? Zaman itu kan masih belum ada video, belum ada apa, ya mesti sulit mencari faktanya. Wong metafisika. Metafisik itu kan dibalik fisik. Kalau kita kejar faktanya malah lucu. Tidak akan ketemu. Itu kan seperti orang-orang yang ke kuburan bawa kamera. Katanya mengejar makhluk gaib, kok bawa kamera? Kalau pakai kamera itu ya bukan gaib yang ditangkap. Itu gayanya orang modern mengkritik tema-tema seperti ini. Tapi banyak peradaban dibangun dengan wawasan-wawasan metafisik. Baik, kita masuk ke yang lebih populer. Kalau metafisika terus nanti kalian puyeng. Nah, sekarang kita membahas pengetahuan.
Menurut Ikhwanus Shafa, pengetahuan itu sifatnya muktasabah semua. Kita upayakan, tidak ada pengetahuan bawaan. Ini menarik kalau dijajarkan dengan teori tabula rasanya John Locke dulu. Jadi manusia itu begitu dia lahir kosong, fitrah, fitri. Pengetahuan itu diperoleh dalam pengalaman. Jadi pada mulanya jiwa kita jernih, bersih, kosong. Pengetahuan itu ketika indera berfungsi, akal berfungsi, pengetahuan lahir. Jalurnya apa? Di situ ada penjelasannya. Pengetahuan itu bermula dari namanya al-quwah al-mufakkirah. Kemampuan berpikir, daya berpikir. Kalau kita paham, masuk sudah itu. Kalau tidak paham, mental. Nah, kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Yang mengolah kemudian bagian namanya al-quwah al-hafidhah. Daya simpan. Nah, ada orang yang daya simpannya kuat, ada orang yang daya simpannya lemah. Yang daya simpannya kuat, membaca sekilas sekali hafal terus. Yang daya simpannya lemah, bolak-balik membaca ndak, ya ingat-ingat lupa terus. Itu hubungannya dengan al-quwah al-hafidhah. Kalau sudah tersimpan, maka pada saatnya akan dikeluarkan. Pengeluaran pertama pada apa? Al-quwah an-natiqah, daya tutur. Jadi diungkapkan, atau dijalankan, atau direproduksi. Jadi itulah rutenya pengetahuan dalam diri kita. Masuk lewat gerbang mufakkirah, tersimpan dalam al-hafidhah, dikeluarkan lagi lewat natiqah, dan direproduksi lewat amal perbuatan. Nah, nanti ada yang berhenti di mufakkirah, ada yang ngendon di hafidhah, ada yang natiqah saja, ngomong tok ndak dijalankan. Ada yang paham ndak paham, pokoknya saya jalankan. Nah, itu macam-macam kondisi setiap orang. Itulah hakikatnya pengetahuan. Oleh karena itu, kata Ikhwanus Shafa, jalannya pengetahuan itu ada 3. Yang pertama dengan panca indera, yang kedua dengan akal, yang ketiga melalui inisiasi atau otoritas. Yang 2 yang pertama teman-teman paham lah ya, pengetahuan itu lewat panca indera. Apa saja panca indera itu? Mata, telinga, hidung, apalagi lidah, terus kulit. Mata untuk melihat, telinga untuk hidung, bau, mencium. Kalian kalau ciuman pakai hidung. Terus dia kan yang hidung. Lidah untuk merasa. Kalau pacarmu ngamuk, kamu mbok yang perasaan, kamu melet-melet gitu. Katanya lidah untuk merasa. Jadi kamu disuruh, mana perasaanmu? Terus kamu melet-melet gitu. Katanya lidah untuk merasa, kulit untuk meraba. Kamu kalau meraba-raba itu pakai kulit ya, enggak pakai tangan. Gini ya kamu kosot itu pakai. Oke ya. Ternyata panca indera saja kita enggak menguasai, masih bingung. Ya dari situ kita bisa
dapat pengetahuan. Sebagian besar wawasan kita ya lewat panca indera. Karena tadi kita lahir kosongan, ya tentu saja pengetahuan kita sumbernya semua yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita rasakan. Setelah itu baru akal murni. Akal murni itu ya kalau sudah dapat bahan, dia bisa mengolahnya sendiri. Termasuk bagian dari akal murni kan yang imajinasi. Mikrofon seperti ini itu kan membayangkan gimana caranya mikrofon yang tidak perlu dipegang tapi efisien. Kemarin mikrofonnya besar, mungkin ada orang, mbok yo jangan besar-besar lah ya, nanti gampang jatuh, cari yang simple, ringan, imajinasi. Tapi mengandalkan informasi yang sudah ada sebelumnya, dikombinasi, dipisah, dan lain sebagainya. Itu akal. Nah, akal itu punya keahliannya sendiri. Kadang-kadang ya dia bisa bulut-bulut sendiri, bingung-bingung sendiri. Saya dulu pernah menerjemah buku tentang yang judulnya Aku Berpikir Maka Aku Tertawa. Ada, saya lupa, semoga masih ada, boleh dicari terjemahannya. Nah itu banyak contoh-contoh lucu bahwa akal itu ya ternyata canggih. Kadang-kadang ada hal yang kalau dibayangkan jadi tabrakan, namanya tautologi. Misalnya ada orang bilang, misalnya kalau saya bilang gini, semua yang ada di masjid ini itu pembohong semua loh. Nah itu begitu kalimatnya itu kan terus kalian bilang, loh Bapak kan juga ada di masjid ini, berarti saya juga pembohong. Kalau saya pembohong, berarti yang saya katakan kan bohong. Kalau yang saya katakan bohong, berarti kan kebalikannya. Kalau saya bilang semua yang di masjid ini pembohong, sebenarnya semua yang di masjid ini jujur. Artinya kan itu. Tapi kalau dilanjutkan bulat lagi, kalau memang kebalikannya, berarti kan semua yang di masjid ini jujur. Berarti saya kan juga jujur. Kalau saya jujur kan yang saya katakan tadi kan berarti benar bahwa semua yang di masjid ini pembohong. Loh kan bulat ya. Itu namanya tautologi kalau dalam ilmu logika. Nah itu diantara kecanggihannya akal. Jadi bisa macam-macam situasinya. Maka harus hati-hati. Kayak kalian merasa, silogisme itu gampang Pak, semua manusia mati, saya manusia maka saya nanti mati. Tapi kalau contohnya begini, semua laki-laki adalah bapak, saya laki-laki maka saya bapak. Kamu pacar aja belum dapat, sekarang jadi bapak. Maka harus ngerti teorinya, ngerti ilmunya ya, logika. Nah ini yang kedua, akal murni. Akal murni memerlukan panca indera untuk mendapat data. Yang ketiga, pengetahuan bisa diperoleh, kalau ini agak mistik, lewat inisiasi atau otoritas dari guru. Cuma istilahnya inisiasi. Inisiasi itu mirip seperti baiat. Ini nanti yang antara lain mengindikasikan, ini ternyata ada ajaran-ajaran esoteris khas Ismailiyah. Nah, kenapa? Karena di situ dijelaskan ya pengetahuan itu bisa langsung dari guru. Guru dapat ilmu dari siapa? Dari imam. Kata-kata imam itu yang mengindikasikan ada si A. Nah, imam dari imam yang lain. Imam yang lain terus nanti sampai puncaknya nabi. Nabi dari Allah. Nah, ini jalan pengetahuan menurut Ikhwanus Sofa. Ya monggo saja kalian bisa mengalami sendiri, menggunakan akal atau mempercayai otoritas. Selama ini kan hanya 3 itu jalan pengetahuan yang kita dapat. Pengalaman, pikiran, dan otoritas. Otoritas itu yang dipercaya. Kemungkinan besar yang kita gunakan selama ini sebagian besar ya kalau tidak dari pengalaman ya dari otoritas. Akal itu paling jarang biasanya karena berat. Kalau otoritas kan gampang, ngomong apa langsung saja diikuti, karena dia memang ahlinya. Hidup kita sebagian besar itu. Misalnya tentang IT ya saya percayakan ahli IT.
Tentang kesehatan saya percaya dokter, kan begitu. Nggak berpikir sendiri, nggak nyampe. Kalau berpikir sendiri berat, kalian ke dokter, terus dokternya ngasih resep, sebentar dok, saya harus kritis ini, ayo nggak bisa. Kamu nggak ngerti ilmu nih, maka yang bisa kamu lakukan percaya saja, karena dia yang punya otoritas. Sebagian besar mungkin itu, kamu percaya pada otoritas. Sebagian lagi pakai pengalaman. Nah, hanya sebagian kecil yang kamu pikir sendiri beneran. Kadang-kadang pilihan jurusan, pilihan kuliah aja kamu nggak mikir kan. Pokoknya yang diterima yang mana ya itulah Pak pokoknya. Baik, ini jalan pengetahuan. Nah, kemudian Ikhwanus Shafa juga punya klasifikasi pengetahuan. Klasifikasi ilmu. Secara umum mereka membagi ilmu jadi 3. Yang pertama matematika, yang kedua fisika, yang ketiga metafisika. Lagi-lagi dasarnya ilmu ternyata matematika. Bilangan, geometri, astronomi, geografi, musik, seni teoritis dan praktis, etika, logika. Fisika termasuk materi, bentuk, gerak, waktu, ruang, langit, generasi, kehancuran, mineral, esensi alam, tumbuhan, hewan, tubuh manusia, indera, kehidupan dan kematian, mikrokosmos, suka, duka, bahasa. Wah, itu luas sekali. Kalau yang metafisika ada 2 bidangnya. Yang pertama psikorasionalisme, yang kedua teologi. Psikorasionalisme itu fisik, tentang rasio, tentang wujud, tentang mikrokosmos, tentang jiwa, tentang cinta, tentang kebangkitan, tentang kausalitas. Ternyata ada juga tentang cinta. Kalau biasanya kalian kan kalau ada tema-tema cinta tertarik, boleh dibaca risalahnya Ikhwanus Shafa. Teologi tentang keyakinan, akidah, persahabatan, keimanan, hukum Tuhan, kenabian, dakwah, tata negara, struktur alam, dan magis. Dalam teologi ada unsur-unsur magisnya. Karena kadang-kadang ada orang yang nalarnya nalar magis. Jadi ada ndak di sini yang ayat ini kalau dibaca sekian kali, wah orang takut semua sama kita. Itu logika magis. Surat ini ayat sekian, kamu puasa dulu 7 hari terus dibaca sekian kali, wah nggak ada yang nggak akan jatuh cinta sama kamu. Semuanya akan jatuh cinta misalnya. Nah, itu namanya logika magis. Dia mau nggak mau itu fakta, maka dibahas juga dalam rosailnya Ikhwanus Shafa. Isinya apa? Yo, coba kalian cek sendiri ya. Saya nggak tahu. Mungkin kapan-kapan kita bisa membahas logika magis ini. Bedanya apa dengan logika agama? Nanti di tema-tema fenomenologi agama atau antropologi agama bisa masuk. Ya entah kapan. Tapi ya bukan berarti tak ajari nyantet, tak ajari yang kelenik-kelenik, enggak. Secara ilmiah saja kita belajar fenomenanya. Nah, ini ada quote menarik dari Ikhwanus Shafa. Mungkin sering saya sampaikan. Ilmu itu mendatangkan kemuliaan bagi pemiliknya yang sebelumnya hina. Dapat mendatangkan kedudukan tinggi bagi yang semula rendah. Dapat mendatangkan kekayaan bagi yang sebelumnya miskin. Dan dapat menjadi kuat bagi yang sebelumnya lemah. Dapat merubah seseorang menjadi pemurah bagi yang sebelumnya bakhil. Intinya seperti yang disampaikan Sokrates, orang nambah ilmu pasti tambah baik. Kalau ada orang ngaku ilmunya banyak tapi kok tidak tambah baik, sebenarnya dia belum layak disebut orang berilmu. Kualitas dirinya pasti meningkat.
dari pelit jadi pemurah, dari miskin jadi kaya dalam tanda petik, dari rendah jadi tinggi. Itu barokahnya ilmu menurut Ikhwanus Shafaa. Nah, menarik kalau dalam pikirannya Ikhwanus Shafaa, kehadiran seorang guru itu wajib. Jadi jangan belajar sendiri, nyari yang bisa nuntun. Berarti kan orang yang lebih dulu paham dari kita, yang sudah ngerti sampai level hakikat. Jangan merasa bisa belajar sendiri, karena kadang-kadang yang sama sekali tidak berpengalaman ada kemungkinan tidak paham, ada kemungkinan salah paham, ada kemungkinan tidak sepaham. Ini 3 hal yang berbeda ya. Tidak paham, salah paham, dan tidak sepaham. Itu kita harus bisa mendeteksi 3 ini. Yang bisa menunjukkan ini guru. Jadi kata Ikhwanus Shafaa, jiwa kita ini penuh aktualitas, penuh potensi untuk diaktualkan. Jadi jiwa kita ini banyak sekali potensi, dia harus dibangkitkan. Yang bisa membangkitkan, mengaktualkan apa? Ilmu. Yang bisa memasukkan, memperkenalkan ilmu yang sesuai guru. Ya termasuk dukungan orang tua. Tapi jangan lupa, hakikatnya guru itu hanya penunjuk jalan. Sehebat apapun guru, dia ini posisinya hanya menunjukkan jalannya. Kalian harus berjalan sendiri, tidak bisa diwakili oleh gurunya. Guru itu kan hanya memberitahu, ini yang baik, ini yang harus kamu lakukan, ini yang harus kamu pahami. Selanjutnya, ya kalian yang muter, yang jalan. Sehebat apapun gurumu, kalau kamu tidak jalan, ya tidak ada gunanya. Nah, dalam pandangannya Ikhwanus Shafaa, mengajar itu puncak tujuannya adalah menyucikan jiwa orang yang diajar. Kalau sudah bersih, membekalinya dengan akhlak atau karakter. Demi apa? Biar dia bahagia di dunia dan di akhirat. Jadi kalau ada para guru malam hari ini yang hadir, ayo diluruskan niatnya. Tujuan ngajar semoga tidak hanya berorientasi gaji, meskipun itu penting. Ya, biarlah yang lain yang mikir gaji, kamu mikir muridnya saja. Karena ini sedang membentuk generasi. Beri ilmu apa saja yang mereka butuhkan, tapi jangan lupa 2 hal ini. Kalau dalam bahasa tasawuf, takholli dan takhalli. Membersihkan yang kotor-kotor yang ada dalam diri mereka dan mengisinya dengan yang baik, yaitu akhlak, karakter. Jadi jangan ada yang hanya ngisi ilmu saja, lupa bersih-bersih, lupa ngisi yang baik. Kenapa begitu? Karena karakter dan bersihnya jiwa itu nanti jadi wadahnya ilmu. Diri kita ini akan jadi wadahnya ilmu. Murid kita akan kita isi dengan ilmu. Maka kita bersihkan dulu wadahnya. Khawatirnya apa? Kalau jiwanya masih kotor, wadahnya masih kotor, diisi dengan ilmu yang jernih, yang baik, yang manfaat, nanti yang baik, yang jernih, yang manfaat terkontaminasi oleh kotornya wadah. Orang sombong diisi dengan ilmu kelas tinggi yang bagus, yang hebat, ya ilmu tadi hanya akan jadi kendaraan dia untuk menyombongkan diri. Orang dengki diberi ilmu yang luar biasa, ya ilmu tadi akan dia pakai untuk menghancurkan orang yang dia dengki. Maka wadah harus bersih sebelum diisi.
Itu diantara yang harus dilakukan oleh guru. Kalau saya dan kalian kan bukan guru murid ya, kita teman belajar saja. Karena berat kalau harus jadi gurunya kalian. Murid itu kok yang ini susah. Jadi ini ilmu dan guru. Nah, kalau ini sering teman-teman lihat ya, adab pembelajaran. Murid adabnya 2, tawadhu dan takzim. Guru juga adabnya secara umum 2, yaitu lembut dan penuh kasih sayang. Plus, tidak boleh kecewa kalau muridnya lambat. Dan juga tidak boleh pamrih imbalan. Itu adabnya guru. Syaratnya 7 kalau ingin mendapat barokahnya ilmu. Yang pertama apa? As-su'al was-sumtu. Ya bertanya ya diam. Jangan ngomong terus ya jangan diam terus. Kalau tidak paham ya tanya. Tahu kapan diam, kapan tanya. Yang kedua al-istima', mau mendengarkan. Yang ketiga tafakkur, mau berpikir. Yang keempat amal fil ilmi, mau mengamalkan ilmunya, tidak sekedar dikoleksi. Yang kelima mencintai kejujuran, tahabus sidqi min nafsi. Orang berilmu harus jujur. Karena ketidakjujuran merusak ilmu. Tidak jujur itu karakter yang jadi wadah tadi. Kemudian kasratu dzikri annahu min ni'amillah. Senantiasa sadar bahwa semua yang diperoleh, yang didapat adalah nikmatnya Allah. Maka dia pasti banyak bersyukur. Dan yang ketujuh, tarkul ijab bima yuhsinu. Menjauhkan diri dari kekaguman atas prestasi yang didapat. Tidak usah kaget, tidak usah terlalu sombong merasa besar dengan prestasi. Karena itu kalau merasa besar itu tanda-tanda mungkin sebentar lagi teman-teman mandek, tidak mau berjuang lagi. Jadi prestasi anggap saja salah satu milestone, titik pijak untuk lebih jauh lagi di dunia ilmu. Inilah adabnya orang belajar. Dengan menetapi adab ini targetnya apa sih? Mencapai barokahnya ilmu. Kenapa sih Pak harus sampai level barokah? Karena kalau hanya mengandalkan kapasitas kita, tidak nyampe. Hidup ini kan yang dikejar 3, ada manfaat, ada maslahat, ada barokah. Manfaat itu kegunaan untuk diri kita, maslahat itu kegunaan untuk sesama, barokah itu kuantitasnya berlipat ganda di luar perkiraan. Barokah dari Allah sepenuhnya. Kalau hanya mengandalkan saya, mengandalkan kalian, sebesar-besarnya manfaat yang diberikan paling berapa. Tapi begitu dapat ridhonya Allah, dapat barokah yang semula hanya simpel sepele, bisa luar biasa. Pak, saya itu ngertinya cuma Iqra sampai juz 6 Pak. Tapi tidak tahu mungkin karena barokah dari Allah. Saya malah bisa ngajar anak kecil-kecil di banyak kecamatan hanya dengan bekal Iqra lulus juz 6 itu. Ini namanya barokah. Sementara mungkin yang lain yang bacaan Qur'annya bagus, mungkin sampai hafal, tidak terlalu memberi manfaat. Saya yang hanya sampai juz amma, sampai Iqra, bisa mengajar kemana-mana. Ini namanya barokah. Itu salah satu contohnya. Nah, jalannya apa? Antara lain ini yang disampaikan oleh Ikhwanus Sofa ini. Adabnya ilmu dipenuhi. Baik. Terakhir, saya itu menerjemahkannya agak susah. Mau bilang yang buruk, yang rusak tidak enak, yang su juga tidak enak. Saya akan pakai istilah bermasalah gitu aja ya. Nah, ya, guru yang bermasalah. Kalau kalian jadi guru, jangan seperti ini. Kalau kalian mencari guru juga jangan yang seperti ini.
Yang pertama apa? Yang merasa benar. Yang kibir, yang ujub, yang iftikhor. Kibir itu sombong, merasa besar. Ujub itu bangga dengan dirinya. Iftikhor itu yang umuk. Bahasa Jawa ini umuk. Umuk itu ngomong besar tentang dirinya. Nah, ini syarat pertama kata Ikhwanusofa. Jangan cari guru yang kayak gini, nanti kalian hanya jadi kendaraan dia untuk sombong, untuk besar. Coba lihat jamaah saya berapa ratus, coba lihat murid saya berapa banyak. Kalian jadi kendaraan untuk dia merasa sombong, merasa besar. Jangan cari guru yang kibir, yang ujub, yang iftikhor, merasa dirinya penting, tinggi, besar, paling pinter, dan lain sebagainya. Yang kedua, jangan cari guru yang kerjaannya melahirkan konflik, pertentangan, perdebatan yang tidak perlu, fanatisme, permusuhan, dan kebencian. Jadi guru yang membawa pada keburukannya ilmu. Ilmu dijadikan alat untuk pertentangan, perdebatan, fanatisme, permusuhan, kebencian. Ini juga jangan. Yang ketiga, guru yang bikin susah diri sendiri dan yang lain. Barang gampang jadi rumit, jadi ruwet, bikin susah saja. Ada cara yang lebih simpel, pakai cara yang lebih susah. Kamu akan pontang-panting mengikuti guru seperti ini. Kan ada orang yang tipe begitu. Kalau bisa sulit, kenapa dimudahkan? Nah, jadi jangan nyari orang yang tipe ini. Nyari susahnya saja, nyari rumitnya saja. Ada lagi guru yang sukanya menyepelekan, menggampangkan sesuatu. Nah, kalau di situ memudahkan, memurahkan subhat-subhat. Tidak apa-apalah, dosa sedikit-dikit tidak apa-apalah ya, yang penting jangan gitu. Jadi jangan cari guru yang memurahkan subhat. Cari guru yang hati-hati, yang mampu menjaga diri tadi, yang iffah. Jangan cari guru yang ngomong saja. Kenyataan dirinya berbeda dengan ilmu yang dia bicarakan. Nuruh orang sabar tapi sambil marah-marah. Pok, kamu yang sabar toh. Ya lho, ngomongnya nggak sabar gitu kok nyuruh orang sabar. Jadi jangan cari guru yang seperti ini. Yang terakhir, jangan cari guru yang rakus. Keinginannya banyak. Jadi mungkin ngajar karena pamrih-pamrih demi terpenuhinya keinginan. Ini juga kalian harus hati-hati. Itu yang bahasa saya, guru yang mungkin bermasalah. Yang seperti ini nanti sulit ketemu barokahnya ilmu. Karena kalian pun kalau berhadapan dengan guru seperti ini kan paling yang gerundel, ndak kerasan. Dengan gerundel itu saja ya sudah sulit tawaduk dan taklim. Nah, maka jangan spekulasi nyari yang tipe kayak gini. Baik, saya kira itu ya teman-teman untuk materi malam hari ini Ikhwanusofa. Ya tentu saja seperti saya sampaikan tadi, gagasan-gagasan mereka masih sangat banyak, sangat luas dari berbagai bidang ilmu. Yang saya sampaikan ini hanya sebagian sangat kecilnya saja. Semoga memicu teman-teman untuk mendalaminya lebih jauh. Ya siapa tahu ternyata saya salah ngutip, salah memahami mungkin saja. Maka jangan ditelan begitu saja. Ya kalian kritisi, kalian dalami kalau memang tertarik. Paling tidak seperti saya sampaikan tadi ya, kita jadikan nawa itu, belajar kita itu bagian dari upaya mencari barokahnya ilmu.
demi kualitas diri kita dan lingkungan dan masyarakat kita yang lebih baik.